Fakultas Muhammadiyah Maumere, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi fisika yang membantu kita dalam melakukan praktikum jika alat tidak memadai. Hai, perkenalkan saya Janet Abdayuna dari biasa dipanggil Lilin. Halo, perkenalkan nama saya Fazia Zahra Abidin, biasa dipanggil Zahra. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Gabriela Boleh, biasa dipanggil Lila. Perkenalkan nama saya Maria Irmina Boleh, biasa dipanggil Irma. Halo, perkenalkan nama saya Surati Fatma, biasa dipanggil Fatma. Hai, perkenalkan nama saya Ismailina Kolin, biasa dipanggil Intan. Hai, perkenalkan nama saya Katarina Desiana Bongodoi Bale, biasa dipanggil Desi. Hai guys, perkenalkan nama saya Mina Yanti, biasa dipanggil Minda. Hai, perkenalkan nama saya Khairul Ridwan, biasa dipanggil Ridwan. Pada video ini, kami akan membahas penggunaan aplikasi PET sebagai alternatif praktikum fisika, khususnya dalam kondisi keterbatasan alat praktikum di laboratorium. Sebagai calon guru fisika, penggunaan aplikasi PET sangat penting dan sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran di kelas karena aplikasi PET itu mampu untuk menjadi praktikum virtual, demonstrasi konsep fisika, serta alat alternatif saat alat praktikum tidak tersedia. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali dikarenai gaya dari luar. Jadi di hukum Newton 1 ini memiliki rumus yang sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Untuk membuktikan teori kita ini, kita masuk ke aplikasi PET. Oke, ini aplikasinya sudah kita cari di Google. Kemudian yang paling atas kita klik ya. Oke, kita tunggu. Jadi setelah masuk ke laman seperti ini, kita tunggu dulu ya. Oke, setelah muncul seperti ini, kita tinggal scroll saja ke bawah. Kita scroll, ya ini ada beberapa materi di sini untuk beberapa pelajaran. Karena sekarang kita mau cari hukum Newton, berarti dia ada kesinambungan dengan fisika ya. Jadi kita klik fisika. Oke, kita tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini, kita scroll ke bawah. Karena kita mau mencari hukum Newton, maka kita akan mencari forces and motion basic. Jadi kita ambil yang dasarnya. Kita scroll saja ke bawah sampai kita cari, sampai menemukan hukum Newton ya guys. Oke, ini forces and motion basic, kita klik. Oke, setelah kita klik, kita tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini, kita klik pause, kita mulai. Kita tunggu. Oke. Oke, jadi di sini ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Karena kita fokus ke hukum Newton 1, mari kita buka hukum Newton 1. Ini tentang penjumlahan gaya. Oke, kita klik. Oke. Di sini tampilannya seperti ini. Ada manusia sebagai gaya, serta ada gerobak yang berisikan benda-benda di dalam ini sebagai beban. Jadi jika di sini sebelum itu mau kita klik dulu, ada kolom 3 kolom di sini, ada penjumlahan gaya, ada nilai dan kecepatan. Oke, sudah. Setelah kita klik semuanya akan muncul di dalam seperti ini. Jadi jika di
beban ini tidak ada, gaya sama sekali, bebannya tidak akan bergerak. Tapi jika saya memberikan satu beban, satu gaya di sini, dan saya mulai, oke, jadi bebannya akan mengikuti arah gaya yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya itu jika saya memberi gaya juga di sebelah sini, ya tidak ada pergerakan. Kenapa? Karena gaya-gaya ini diberikan dengan beban yang sama atau gaya yang sama, 150 Newton. Jadi tidak ada pergeseran antara gaya yang sebelah kiri dan gaya yang sebelah kanan. Tapi jika saya menambahkan beban di sebelah sini, maka bebannya akan mengikuti ke gaya resultan yang sudah kita berikan. Sama juga jika ini kita kembalikan, kita biarkan bebannya, ya bebannya akan ikut juga ke gaya yang sudah kita berikan. Oke, sekian untuk hukum Newton 1. Jadi kesimpulannya, jika suatu benda yang diam akan tetap diam, tetapi jika benda diberi gaya, benda tersebut akan bergerak sesuai resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, sekian untuk hukum Newton 1. Mari kita coba untuk hukum Newton 2. Oke, sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Karena tadi sudah membahas tentang hukum 1 Newton, maka sekarang kita akan masuk ke hukum 2 Newton. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu hukum 2 Newton dan bagaimana rumus umumnya. Hukum 2 Newton sendiri menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, serta arah percepatan sama dengan arah gaya resultan. Hukum 2 Newton memiliki rumus umum, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, jika kita ingin mencari percepatan pada hukum 2 Newton, maka kita gunakan rumus A sama dengan F per M. Oke, sekarang kita langsung ke tutorial. Nah, seperti pada hukum 1 Newton tadi, sudah diberitahukan bahwa untuk memulai, sebelum memulai, kalian bisa mengklik beberapa kolom seperti kolom value, kolom massa, dan juga kolom akselerasi. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam benda yang bisa kalian gunakan dengan berat masing-masing. Ada 50 kg, ada 200 kg, ada berat badan orang sebesar 40, 80, dan juga 100. Kemudian di bagian tombol Newton ini adalah gaya, tempat gaya yang akan kalian berikan. Di sini ada 50 Newton, ada 100, ada 150, dan seterusnya. Untuk mengembalikannya, kalian bisa mengklik tombol sebelahnya, maka dia akan kembali seperti semula. Oke. Kita pausekan dulu. Nah, kemudian pada bagian atas ini ada tempat akselerasi untuk mengamati percepatan yang diperoleh. Oke, kita mulai. Kita akan meriset dulu. Untuk meriset atau memulai ulang, kalian bisa klik tombol orange ini. Nah, jangan lupa kita klik lagi seperti tadi. Oke, jangan lupa juga frictionnya ini kalian ke nonton ya. Dan tombol pause-nya jangan lupa ditekan. Oke, di sini kita memiliki berat massa benda sebesar 50 kg. Kita akan memberikan gaya sebesar 100 Newton ya. Oke, sudah 100 Newton, maka kita akan mengamatinya. Kita klik tombol pause. Nah, di sini pergerakannya lambat, cukup lambat. Kita pausekan. Maka percepatan yang kita dapat adalah 2,00 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang bagaimana ketika kita menambah gaya dengan berat massa benda yang sama yaitu 50, tetapi kita hanya menambah gayanya saja. Di sini saya akan gunakan gaya sebesar 200.
Oke, di sini sudah 200 Newton, berat benda masih sama 50 kg. Akselerasinya atau percepatannya belum berubah karena kita belum mulai, maka kita akan memulainya. Untuk mengamati percepatannya, kita klik tombol pause. Oke. Di sini percepatan kita peroleh adalah 4,00 meter per sekon kuadrat setelah kita menambah gaya sebesar 200 Newton tetapi berat massa bendanya sama, yaitu 50 kg. Oke, sekarang kita akan coba mengganti massa benda. Untuk menggantinya, untuk meriset, kalian bisa klik tombol orange ini. Oke, dia akan kembali seperti semula. Di sini kita akan klik dulu tombol yang tadi. Oke, jangan lupa frictionnya juga kalian nonkan. Tombol pause juga jangan lupa. Di sini kita akan mencoba menggunakan berat massa benda sebesar 100 ya. Kita gunakan ember ini yang 100 kg. Oke, di sini gayanya belum ada, masih 0 karena kita belum berikan. Di sini saya akan mencoba kasih gaya yang kecil ya, lebih kecil dari berat massa benda. Maka kita gunakan 50 Newton ya. Oke, di sini sudah 50 Newton, percepatan atau akselerasinya belum ada. Maka kita akan mengamatinya, kita akan mulai, kita akan melihat ya pergerakannya seperti apa. Oke, di sini lambat pergerakannya karena berat yang diberikan hanya 50 Newton dan berat massanya lebih besar daripada gaya yang diberikan. Maka percepatan atau akselerasi yang kita dapatkan adalah 0,50 meter per sekon kuadrat. Itu ketika gaya yang diberikan lebih kecil daripada berat massa benda. Oke, sekian untuk hukum 2 Newton. Kesimpulan yang dapat adalah semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga percepatan bendanya. Semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya jika gaya yang diberikan itu sama. Oke, baik, selanjutnya kita masuk di hukum 3 Newton. Nah, sebelum kita melakukan simulasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu sendiri adalah setiap ada gaya aksi atau F aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi atau F reaksi yang besarnya sama. Nah, rumus hukum Newton ketiga itu sendiri adalah sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, untuk membuktikannya, kita lanjut di simulasinya. Sebelum kita memulai simulasinya, kita klik dulu beberapa kolom di atas, yaitu gaya, volume, dan massa bendanya. Jadi, ini adalah box. Box ini adalah beban. Begitu pula dengan yang semua ini. Dengan gaya yang diberikan itu 160 Newton, sehingga kita dapat mengetahui gaya geseknya. Jadi yang berwarna orange adalah gaya yang diberikan, sedangkan yang berwarna merah adalah gaya geseknya. Jadi orang ini memberikan gaya sebesar 92 Newton ke kanan arahnya, kemudian box memberikan gaya yang sama cuma berlawanan arah, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda itu besarnya sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Dengan teknologi, fisika jadi mudah dan bermakna. Hima Prof. Fisika ini teknologi masa depan.